Tuhan, shalom, selamat sore semua. Selamat merayakan Natal 2020. Kepada yang di rumah mengikuti puji Tuhan, kita Natal di satu perusahaan di Nabiri ini cukup diberkati Tuhan perusahaan ini. Ya, para karyawan harus bersyukur kepada Tuhan bahwa pimpinan pemilik perusahaan Yonan Anugrah Jaya tidak hanya memperhatikan gaji, keperluan secara fisik, tapi memperhatikan juga secara rohani. Tepuk tangan Pak pimpinan saudara yang luar biasa ini. Kiranya saudara-saudara semua ikuti di rumah, saudara punya perusahaan, pemilik perusahaan, perhatikan saudara-saudara kita, karyawan kita pun perlu untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Tidak harus dikristenkan tidak. Karena Natal dimiliki dan dirayakan oleh semua manusia di dunia. Betul tidak? Yang tak Kristen pun ikut merayakan rame-rame. Puji Tuhan. Terima kasih kepada Pak dan sekeluarga memberikan kesempatan untuk saya boleh berbagi hari ini. Untuk semua kita belajar firman Tuhan. Kita bersyukur walaupun Alkitab tidak menunjukkan tepatnya tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa Tuhan Yesus lahir. Di Alkitab itu tidak ada. Maka itu kita tidak boleh ribut atau berapa dia lahir, tidak penting. Yang penting Tuhan Yesus hadir ke dunia. Tapi kalau bapak-bapak gereja bisa memilih menetapkan Natal kelahiran Tuhan Yesus itu di akhir bulan Desember, itu sungguh suatu hal yang luar biasa. Apanya yang luar biasa? Karena secara internasional, kalau sudah masuk bulan Desember, langsung mikir apa? Natal. Itu yang Kristen, yang umum. Apa? Libur. Nah, itu anak-anak libur. Ayo, apa? Malam ke THR. Nah, itu yang THR. Gimana kira-kira Pak Dadang karyawan itu enaknya diapain? Iya. Tahu-tahu yang ngomong tadi siapa? Coba periksa. Rajin nggak dia? Nggak rajin minta THR, saya gantung kamu. Tujuh tidak. Betul THR. Apalagi kalau Natal mikir apa? Baju baru. Betul. Apalagi? Ayo. Apalagi? Apa? Tahun baru. Iya betul. Memasuki tahun baru. Semuanya betul, tapi ini akhir tahun berarti kita akan masuk pada pergantian tahun, dan itu tahun yang baru. Sebetulnya semuanya sih masih sama, betul nggak? Cuma angkanya aja yang berubah. Tapi penting, saudara, bulan Desember itu perbatasan. Ini penting, coba dengarkan baik-baik. Bulan Desember itu perbatasan. Betul? Meninggalkan tahun yang lama masuk tahun yang baru. Dan perbatasan untuk apa? Perbatasan untuk menghitung yang lama ini bagaimana, lalu menghitung nanti tahun yang baru ini mau bagaimana. Betul tidak? Saya tanya betul tidak? Itu perbatasannya. Ada perhitungan. Apalagi orang pengusaha akan menghitung apa kegagalan tahun yang lama. Di bulan berapa mengalami kegangguan, misalnya income menurun, omset turun. Nah, itu bagi pengusaha harus diperhatikan baik-baik. Lalu di bulan apa yang omset itu melonjak. Nah, itu jadi pelajaran supaya di tahun yang baru ini yang gagal jangan terulang lagi, yang sudah berhasil ditingkatkan lagi. Tapi bukan cuma pengusaha.
hidup kita juga harus memperhitungkan di tahun yang baru ini. Nah, coba kita merenung sejenak, ya. 12 bulan yang kita lewati ini, coba masing-masing jujur, ya. Adik-adik jangan ribut ya, tolong. Terima kasih. Ya, selama 12 bulan yang kita lewati semua, ya, semua menghitung. Januari kita ngalami apa? Februari kita ngalami apa? Dan seterusnya. Nah, saudara, kita harus hitung. Maka masuk tahun yang baru, ada bulan Januari lagi, ada bulan Februari lagi. Nah, itu pelajaran yang kita harus perhatikan sebelum meninggalkan tahun yang lama ini. Coba saya tanya, setuju tidak kita ngitung begitu? Kalau saya tanya, setuju tidak? Harus hitung. Harus hitung. Kita gagal karena apa? Kita berhasil karena apa? Di bulan yang keberapa? Di tahun yang kita sudah lewati ini. Nah, untuk tahun yang baru ini kita berusaha untuk betul-betul hidup yang benar di hadapan Tuhan. Itu penting sekali. Maaf ya, hanya orang yang tidak mau maju, maaf, hanya orang yang bodoh, yang melewati hidup, melewati tahun demi tahun, bulan demi bulan. Ya, pokoknya aku bisa makan. Ada yang anak muda, awas kamu. Ya, asal aku punya pulsa untuk ini, untuk itu, awas kamu mikir begitu. Hidup yang benar. Kenapa? Tolong jawab, ya, tolong jawab. Apa saja yang hilang dalam hidup bisa kita cari lagi. Hanya satu yang hilang, tidak bisa kita cari lagi. Mau bayar berapapun juga. Apa itu? Waktu. Waktu. Tolong perhatikan. Saya tidak tahu dari semua karyawan-karyawati di CV Jonan Anugerah Jaya ini yang sudah menikah berapa orang, yang belum menikah berapa orang. Saya tidak tahu. Tapi saya mau ingatkan ini, termasuk yang di rumah, khususnya yang belum menikah. Ada kesembronoan, ada kengawuran orang-orang muda. Apa sembrononya? Apa ngawurnya? Perhatikan, tolong ya. Kiranya kalau ada orang muda harus sadar dengan apa yang saya katakan ini hari ini biar ada perubahan. Begini yang seringkali tidak sadar. Banyak orang muda merasa dia nggak akan jadi tua. Betul tidak? Loh, saya tolong yang muda. Banyak orang muda tidak merasa kalau dia suatu hari jadi tua. Coba jawab. Kalau ada orang muda yang punya konsep pikiran seperti itu, hidupnya akan jadi apa selama dia masih muda? Apa? Istilah kamu ngomong apa ini? Bukan kamu yang ngomong. Iya, istilah ngomong apa itu? Ayo, hidupnya bagaimana? Kacau. Serius. Satu-satunya kecelakaan fatal bagi anak-anak muda kalau mereka lupa bahwa suatu hari mereka akan jadi tua. Dengar anak-anak muda. Apalagi yang akan terjadi pada seorang muda kalau dia nggak sadar dia akan jadi tua, kacau hidupnya. Ada satu kata yang kita harus sadar. Akan jadi apa hidup orang muda itu? Ayo cepat jawab. Apa? Penyesalan. Bukan, sebelum penyesalan. Justru mereka nggak pernah mikir nyesal karena nggak pernah jadi tua. Apa yang dilakukan oleh seorang anak muda kalau dia lupa kalau dia itu bisa jadi tua? Semaunya naik lagi, bukan? Ada satu, katanya hurufnya cuma 4 dan diulang 2 kali. Berdosa, oh bukan. Apa? Suka-suka.
Hampir betul, suka-suka. Bukan itu. Hura-hura, bukan. Seenaknya, bukan. Oke, hura-hura, seenaknya, suka-suka. Ayo, yang umum, yang umum. Kebebasan, bukan 4 huruf diulang 2 kali. Apa? Pura-pura. Hura-hura, bukan. Pura-pura. Pura-pura, bukan. Oke, pura-pura dia lupa kalau dia bisa jadi tua. Ini bukan itu. Ayo, 4 huruf diulang 2 kali. Saya tunggu. Aduh sayang, Ben bisa dilihat nggak? Ada kamu ikut cek. Ada yang nulis nggak di Facebook, Instagram? Awas kepalamu, nah itu rekamannya nggak ada. Ayo, sia-sia 3 huruf, 4 ini kok. Ayo, aduh susah sekali. Foya, betul tidak? Oh telah. Saudara serius. Oke, jelaskan. Biar kan badan nggak bisa besar, jadi susah. Saudara, foya. Apa arti kata lain foya? Hura-hura. Bukan hura-hura. Foya bukan hura-hura. Apa? Royal, boros. Oke. Coba satu kata lagi. Nggak mikir, bukan. Menghambur-hamburkan apa yang dia punya di masa muda. Tolong saja. Saudara, setan sudah sangat berhasil. Tadi dalam perjalanan ke sini, saya di WA orang saya nggak kenal. Saya belum tanya dia itu dari mana. Kok bisa tahu nomor saya dari siapa? Saya belum tanya. Cuma dia begini, minta tolong saya untuk carikan kerjaan. Saya ini di Papua cari kerjaan di mana? Dia bilang setelah hidupnya selama pandemi ini dia di PHK. Dia akhirnya jadi gojek motor itu. Tapi penghasilan pun gak banyak. Lalu mertuanya marah-marah. Aduh, saya belum tanya. Nanti setelah ibadah saya akan tanya. Dia itu siapa, dari mana? Namanya pun dia gak sebut. Cuma mengeluh. Ya, istrinya pun menuntut dia sebegini, harus begitu. Aduh, bagaimana nanti saya bisa? Nah, waktu itu dia sampai ibadah, nanti saya akan kontak. Nah, saya perhatikan berarti orang ini salah manajemen hidup, betul tidak? Waktu belum ada pandemi, kalau saya dengar ceritanya sepintas, itu orang berhasil. Nah, tapi dia nggak bisa manajemen, nggak bisa mengelola. Baik waktu, keuangan, semuanya. Maka itu orang yang foya-foya akan menghambur-hamburkan apa yang orang muda itu punya. Saya persingkat. Beri saya 3 hal saja bagi orang-orang muda yang dia nggak sadar kalau dia bisa tua, maka yang dihambur-hamburkan itu apa? 3. Jangan yang lain-lain. Ini penting. Apa yang dihambur karyawan harus perhatikan ini. Uang, betul, nomor 1 itu uang, tapi bukan itu yang penting. Waktu ini loh. Nomor 3, kesempatan, bukan kesehatan. Anak muda yang suka yang suka berfoya-foya selama dia masih muda, pasti akan menghambur-hamburkan 3 modal hidupnya untuk hari tua. 1 apa tadi? Uang. 2 waktu. 3 kesehatan. Main game, lihat sosial media, itu menjadi candu. Tolong jawab, jadi candu tidak? Jadi ikatan tidak? Orang yang main game, main sosial media, tidurnya tidak pernah sebelum jam 2, jam 3 pagi. Betul atau salah? Bagaimana dia mau sehat nanti di usia tua? Kalau di masa muda, hambur-hambur kesehatan, hambur-hambur waktu, hambur-hambur uang.
Tolong dicatat karyawan. Percuma kalian gaji besar di sini, tapi kalau kalian nggak bisa mengelola, nggak bisa menjadi manajer waktu hidup, manajer fasilitas hidupmu, yaitu keuangan atau apa saja, tidak bisa menjadi manajer kesehatanmu, hati-hati. Nah, saya simpulkan ya, tolong orang-orang muda, tolong. Suatu hari nanti setelah kalian menikah, sudah punya anak sekian, umur sudah kepala 4 misalnya, atau lebih menjelang kepala 5. Suatu hari kalian, entah papa atau mama, saya tidak tahu, lagi duduk di rumah bersama dengan anak-anak dalam keadaan yang susah, anak-anak makan aja susah. Tolong dicatat orang muda, karyawan-karyawati, perhatikan, jangan sampai ada di antara kita yang merayakan Natal di Desember 2020 ini, yang umurmu baru 20-an sekarang, nanti waktu kalian umur 40-an lebih, sudah menikah, punya anak, lalu kalian duduk dan berkata, anak-anak, seandainya dulu waktu papa masih muda, tidak salah hidup. Seandainya dulu waktu papa masih muda menuruti kata kakek nenekmu, maka kita nggak sesusah sekarang. Saya tanya kepada saudara, ini artinya kalimat apa? Nah, bukan cuma penyesalan. Yang paling penting, masa mudamu nggak bisa balik lagi. Tolong jawab ya Pak. Masa mudamu nggak bisa balik lagi. Kira-kira kalau kita jadi anak-anaknya orang ini, mendengar orang tua kita berkata begitu, berarti nasib kita bagaimana? Ayo anak-anak, kalau kita anak-anak dengar papa mama kita ngomong, seandainya waktu papa mama masih muda dulu, nggak ngabok-ngabok, nggak suka judi, nggak macam-macam, hidup kita nggak sesusah sekarang. Berarti kalau kita jadi anak-anaknya orang ini, kira-kira hidup akan jadi bagaimana? Ayo jawab dong, kalau kita jadi anak-anak apa? Marah, sadar, bukan? Kecewa, apalagi sulit akan punya masa depan. Dengarkan orang-orang muda, berarti waktu kalian masih muda, menghambur-hamburkan waktu, uang, kesehatanmu, dan setelah umur 40-an engkau membuat anak-anakmu menderita, itu jahat. Setuju saya ngomong? Berpikir hidup sehat, ingin hidup sehat, jangan dimulai ketika kita umur kepala 4. Kalau saudara umur 40-an baru mulai mikir hidup sehat, salah atau betul? Salah, terlambat. Maka itu kalian yang masih umur 20-an, bersyukur kalian mendengar firman Tuhan ini, katakan amin. Jangan buang-buang waktumu, belajar untuk nabung. Anak-anak muda dengar, karyawan-karyawati dengar. Dan kita orang tua nasihati anak-anak kita untuk mereka bisa hidup benar, tidak berfoya-foya. Lagi sekali, orang berfoya-foya yang dihamburkan apa? Ada banyak, tapi 3 yang paling penting. Apa? 1, uang. 2, waktu. 3, kesehatan. Maaf, tadi saya turun dari mobil, saya melihat ada 1 karyawan merokok. Kalau saya lihat umurmu, kamu baru kepala. Ngapain belum kaya bakar duit? Setuju? Kalau sudah kaya bakar duitmu, bakar kamu juga apa-apa kamu sudah kaya. Serius, sayang kamu masih muda, saya tahu yang orangnya. Nanti bisa cari.
Itu membor-borkan uang, betul? Yang punya pabrik rokok kaya, tapi kamu goblok, bangkrut. Kesehatanmu percuma, gajimu sebesar apapun, apalagi terlibat dengan, maaf ya, alkohol, terlibat dengan judi, dengan free sex. Aduh, hancur hidupmu. Tolong bertobat. Ini perkara serius yang harus kita tahu. Kita baca ayat itu, Markus pasal 4. Tuhan memberikan ilustrasi yang luar biasa untuk masa mudamu. Saudara tabur yang benar, jangan nabur yang salah. Jadi yang di rumah juga, kalau saudara pengusaha punya karyawan, ingatkan mereka untuk hidup dengan benar. Dan Markus pasal 4 mulai ayat 26. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Tuhan itu. Apa? Seumpama siapa? Orang yang menaburkan benih di tanah. Nah, kata tanah di sini yang pertama Tuhan ingatkan bukan tanah di halaman rumah kita, tanah di kebun itu, di ladang itu, sawah itu, bukan. Kata tubuh kita dibuat dari apa? Harus dari biji atau sabu. Nah, jadi maksud Tuhan, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah, berarti itu hidup kita. Tadi siang, saya nggak tahu di rumah kami TV itu nggak bisa TV yang saluran apa yang berita satu. Ada yang tahu nggak di nanti berita satu? Ya, nah tadi saya diwawancara oleh TV berita satu tentang apa yang kita kerjakan. Ya, terima kasih CV Yonatan Nugrajaya rutin memberikan beras untuk anak-anak kami di asrama, untuk orang guru-guru. Tuhan memberkati perusahaan. Nah, salah satu dari wawancara itu terdiri dari 3 episode, setiap episode 7 menit, kalau di apa break. Nah, kalau saudara punya di rumah ada saluran berita satu, akan ditayangkan tanggal 26 Desember jam 17 WIT, 17 waktu Papua. Ingat ya, tanggal 26. Nah, saya diwawancara. Salah satu pertanyaan, apa pesan Bapak untuk generasi muda? Ya, karena itu tayangannya tentang tokoh-tokoh memberi inspirasi. Terus saya ngomong gini, aduh, saya itu nyesel lahir tahun 50-an. Saya itu pengennya lahir di generasi kalian ini, generasi milenial. Yang hebat, fasilitas hidup luar biasa. Itu yang saya katakan. Maka itu anak-anak muda, kalau kalian diberi kesempatan untuk hidup dengan begitu mudah. Saya nggak tahu di sini, saya ini sampai kelas 4 SD, saya masih pakai batu tulis, saudara. Ada yang tahu nggak batu tulis? Siapa? Yang tahu? Oh, Pak Nanti juga masih ingat ya. Nggak ada buku, saudara, batu tulis. Pakai, saya nggak tahu dibuat dari apa sih barang itu. Disebut grade dulu ya, nulis. Bayangkan, saya masih mengalami zaman batu tulis. Sekarang sudah pakai apa itu online semua, hebat sekali. Nah, saya pesan kepada generasi apa yang saudara tabur di hidupmu. Saya ulangi, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Kalau kalian menabur waktu, kalian pasti sukses. Katakan amin. Kalau kalian menabung uang, kalian pasti diberkati. Kalau kalian menabur kesehatan sejak masih muda, hidup kalian di masa depan luar biasa. Katakan amin. Jadi apa yang kita tabur di tanah hidup kita ini? Menabur pikiran-pikiran cabul, menabur pikiran-pikiran jahat, menuai apa?
kejahatan, kerusakan itu. Cari apa yang kita tabur. Pagi-pagi bangun, kita mikir apa? Siang-siang kita mikir apa? Itu yang kita tabur di hidup kita. Awas, yang kecil-kecil hobinya pacaran dulu. Ada nggak? Loh, saya tanya ada nggak? Masih kecil-kecil hobinya pacaran dulu. Ada nggak? Coba jawab, karyawan. Saya tanya ada tidak? Saya nggak tanya saudara. Terus ini duluan. Saya cuma tanya, ada nggak anak-anak muda? Kepala 1, 18-19 kemarin kepala 1, amal 20-an, sudah ganti-ganti pacar kayak ayam saja. Nah, orang seperti itu paling bodoh, betul? Betul nggak? Kenapa saya berkata orang masih muda-muda pacaran goblok? Ayo, kenapa? Buang waktu, buang uang. Apalagi kalau pacarnya duit aja dikejar. Gaji belum, baru 5 seminggu sudah habis oleh pacarnya. Goblok kamu. Tolong ya, di perusahaan ini nggak boleh ada karyawan sebodoh itu. Kamu dirampok, dipajak gigi, dipalang oleh pacarmu. Goblok kamu. Ada nggak seperti itu? Tolong ya Pak Dadang diperiksa karyawan. Kasih surat peringatan SP1, SP2. Awas kamu. Gaji baru dikasih sudah habis karena pacar. Masa beli lipstick 500.000? Wajar loh itu. Betul nggak? Terus minta budak yang sekian 100.000. Karena alasannya saya jerawatan nanti. Tepung beras saja. Ngerti nggak menurut Anda dengan apa ya? Saya ngomong. Jadi jangan bodoh. Apa yang saudara tabur di tangan itu? Ayat 27. Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan apa? Tunas. Terus dan makin tinggi sebentar. Dan tunas itu makin tinggi. Nah ini yang luar biasa. Bagaimana terjadinya? Tidak diketahui orang itu memang tidak. Sampai suatu kita tanam sesuatu, ini loh yang berbahaya. Sedikit demi sedikit yang kita tanam, kita nggak tahu dia jadi apa. Tapi bayangkan kalau benih yang jelek kita tanam, kita nggak tahu bertumbuhnya apa. Tiba-tiba jadi pohon yang jahat sekali. Terlambat. Kita nggak tahu jadinya bagaimana. Tapi hari ini Tuhan memberitahu saudara para karyawan secara khusus. Nah, di masa tuamu nanti kamu akan bahagia. Oke, saya cerita. Ini orang Toraja. Siapa yang tahu Hotel Misiliana di lantai bawah? Kalau angkat tangan. Siapa yang tahu Hotel Misiliana di lantai bawah? Orang Toraja. Saya kenal baik dengan pemiliknya. Saya kenal baik dengan 5 anak-anaknya. Dari 5 anaknya itu 2 sudah dikandung dengan. Pemiliknya adalah Bapak Ibu Tangkisam. Mantan yang cukup tinggi pangkatnya dari Angkatan Udara, Pak Tangkisam. Waktu dia masih muda, dia jadi karyawan di sebuah toko. Saya nggak tahu toko apa. Zaman dulu itu tahun 40-an, tahun 50-an. Toko milik orang Tiongkok. Nah, anak muda ini nakal, dia suka curi uangnya. Nah, pemiliknya nggak tahu. Setelah Pak Tangkisam ini sekolah lulus, dia diterima di Angkatan Udara, sukses diberkati Tuhan. Tahun 74, ketika pemerintah Indonesia pertama dipilih oleh Badan Pariwisata Dunia, namanya PATA waktu itu. Nah, di Toraja belum ada hotel.
Lalu gubernur minta, Pak Tante ini cobalah rumahmu bisa nggak dimaksimalkan. Aduh, cuma bisa jadi 4 kamar. Gak apa-apa. Maka berdirilah hotel tahun 74. Misiliana itu nama 5 anaknya. Mi itu anak pertama namanya Ami. Si 2 namanya Paksi, manggil Aci. Dan ini 2 sudah meninggal. Tapi ini satu-satunya lagi. Mi, Li itu Lali, ada di Jakarta. Ya, suaminya juga pangkat tinggi angkatan darat. Ini si Linda. Ini aduh nama lengkapnya siapa? Perempuan juga. Nah yang terakhir, nah Nisyan. Namanya ingat sampai salam. Nah ini hamba Tuhan. Suaminya pendeta Yonatan Patiasri. Jadi saya kenal. Setelah Tuhan berkati sampai punya hotel, Roh Kudus ingatkan dia, dulu kamu mencuri uangnya orang Tionghoa itu. Aduh, dia ingat. Secara jumlah dia nggak tahu berapa yang dicuri, tapi banyak. Enggak, puji Tuhan. Dia berkata, Tuhan, aku mau tebus kesalahanku. Tolong ketemukan saya. Tahun 60 awal pengusaha Tionghoa ini diusir, ya. Waktu itu pemerintah buat peraturan. Yang buat peraturan itu Haji Kala, waktu ayahnya Pak Yusuf Kala. Politik jahat, oke? Ternyata warga ini sudah pindah pulang ke Tiongkok, ke satu pulau namanya Pulau Hainan. Dengan pertolongan Tuhan, Pak Tangke Salu ini coba menghitung yang dicuri berapa dan dia akumulasikan dengan uang zaman itu. Itu akhir 80-an. Saudara, luar biasa karena dia nggak mau menabur yang salah di hidupnya. Berangkatlah dia ke Pulau Hainan bersama dengan anak bungsunya, Ibu Ina, Tangke Salu, waktu itu belum menikah dengan pendeta Yonatan. Saya tahu betul ceritanya. Ketemu, masih hidup semua mereka. Yang orang ini pun masih bisa bahasa Toraja dengan lancar. Lalu Pak Tangke berkata, saya pernah menjumpai orang ini, dikembalikan sekian banyak. Karena sudah berkati, ringkas cerita, sampai kali ini berdiri gereja gara-gara pertobatan orang itu. Ini tadinya bukan Kristen, ini orang Tionghoa. Melihat perbuatan ini kaget, wih luar biasa. Nanti nggak ada gereja sampai hari ini. Gara-gara dia mau hidup yang benar. Saudara, sampai sekarang mereka diberkati luar biasa. Gara-gara yang ditabur itu. Ngerti ya cerita ini? Kita nggak tahu waktu kita tidur, bangun tidur lagi, tumbuh sesuatu. Kita tidak tahu. Tapi tanah itu mengeluarkan sesuatu. Nah, pertanyaan penting. Tanah itu bisa milik nggak? Bisa gini, tanah dianggap tanah puncak. Kalau kita beli pohon gajah, mati. Dia nggak mau hidup kan. Kalau taburi biji durian, dia tumbuh. Bisa tanah milik seperti itu? Nah, tolong perhatikan. Jadi apa yang kita tabur di tanah hidup kita ini, itu pasti tumbuh. Anak-anak, kenapa kalian sabar dulu ya? Suara ini penting. Percaya nggak akan firman ini? Maka itu pergantian tahun, ada perbatasan antara Desember ke Januari. Kita ayo buat hitung-hitungan. Setuju? 12 bulan yang kita lewati, apa yang kita tabur di tanah hidup ini. Kalau kita tahu banyak yang salah dan sudah tumbuh, cepat diapakan. Kalau ada pohon yang salah, kita perlu sadar hari ini. Sebelum tahun baru kita tiba, kita apakan pohon-pohon itu? Tebang, habiskan, bakar. Mulai menabur yang baru. Katakan, ini arti akhir tahun. Kalau kita bertobat kali ini, gak ada yang terlambat bagi Tuhan. Katakan amin. Tidak ada yang terlambat. Inilah kebenaran yang kita harus miliki.
dalam hidup kita belum selesai. Ayat 28, lihat. Siapa? Ayo, siapa? Ya, masuk bumi tak bisa dong. Saya. Hidup saya. Bumi dong, kan kita dibuat dari tanah. Amin. Hidup saya, hidup saudara bagaimana dengan sendirinya ngapain? Mengeluarkan bunga. Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya itu tempat buah itu. Kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Kalau 12 bulan yang kita lewati ini, dengar ya, kalau 12 bulan yang kita lewati ini, kita menabur yang salah, maka di tahun depan kita harus apa? Ayo, mulai bulan Januari kita harus apa? Ayo, ya, tahun ini kita nabur yang salah, maka tahun depan kita harus nabur yang baik, yang benar. Kalau kita sudah dengar firman ini dan sepanjang tahun ini banyak kesalahan yang kita buat, lalu tahun depan kita tetap nabur yang sama, yang salah, kita orang apa? Bodoh. Orang bodoh. Tolong dihitung. Sebelum tahun ini lewat, tolong dihitung. Siapa saja? Siapa saja? Coba perhatikan. Gaji sebulan sekian. Oke, gaji sebulan sekian. Terus itu, apa kebutuhan pokok? Kamu jual pulsa, saya bangun kamu. Lu ada nggak anak muda bilang begitu? Kurang pokok pulsa, goblok ini. Maaf, ada nggak? Ada. Nah itu dia ngapain? Lo kok tertawa enggak? Sayang. Jadi dicatat baik-baik, dihitung baik-baik, dikelola baik-baik, katakan amin, supaya hancur hidupmu. Terus bulan berapa sudah dapat penghasilan yang cukup banyak? Pertanyaannya, dibuat apa sekian banyak itu? Ini harus bijaksana. Betul? Ayat 29. Apabila terus bahwa itu sudah cukup masa, orang itu segera menyapit, sebab musim menuai sudah. Anggap saja bulan Desember ini musim menuai. Kita sudah menabur dari bulan Januari, Februari terus. Nah, panen apa kita di akhir tahun ini? Kitab Amsal menulis kata bagus. Barang siapa menabur angin akan menuai badai. Itu luar biasa. Karena sia-sia hidupnya, salah yang ditabur. Lagi sekali, ada berapa hal yang penting tadi dari semua hal? 3, apa saja? Uang, waktu, kesehatan. Tolong. Tidak ada seorang pun di antara kita, Tuhan berharap di masa tuamu nanti engkau menyesal dan itu menderita sekali. Tolong perhatikan. Sungguh, mendengar firman ini jangan jadi bodoh. Jujur saya ngomong ini, jadilah bijak. Ayat berikut, Mazmur 90 ayat yang ke-12. Mazmur 90 ayat yang ke-12, sebuah doa yang unik dari Musa. Ya, sebuah doa yang unik. Ini kan menambah kita apa ini? Baik. Kenapa kok di situ ada? Apa kalian Alkitab supaya tahu? Sudah, baca sama-sama. 1, 2, 3. Nah, stop dulu, stop.
ajarilah kami. Kalau ada orang berkata, ajarilah kami, berarti orang itu merasa apa? Bodoh, tidak pandai. Maka itu berdoa, ajarilah kami. Nah, doa Musa ini luar biasa. Ini Mazmur satu-satunya dari 150 pasal adalah tulisan Musa. Musa minta Tuhan mengajar apa? Menghitung hari. Nah, ini luar biasa. Hari-hari dihitung itu bagaimana? Tapi ini doa yang hebat sekali. Ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Pelan-pelan. Satu, mengapa Musa enggak berdoa, ajari aku menghitung duitku? Padahal penting duit. Kenapa dia enggak berdoa? Kedua, ajari aku menghitung hartaku. Tidak. Tapi yang Musa berdoa, ajari aku bisa menghitung hari-hari hidup kamu. Tahu arti kata menghitung? Ayo, apa itu menghitung? Bisa menghitung duit, apa itu artinya menghitung? Supaya tahu jumlahnya. Ternyata bukan cuma umurnya, tapi di balik angka umur kita ada suatu rahasia yang luar biasa. Tidak semua kita pernah masuk rumah sakit sampai fatal pakai oksigen segala macam. Tapi kita pernah tahu orang yang gagal jantung, gagal ginjal, orang yang sakit ini, sakit itu, biayanya mahal atau murah, walaupun pakai BPJS. Nah, itu loh doa. Jadi kalau saudara dan saya bisa menghitung hari-hari hidup kita sedemikian itu apa? Ya memang sulit dicerna, sulit disebutkan, terlalu rumit hidup ini, betul tidak? Maka itu ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Oke, saya pakai angka rupiah saja. Siapa bisa memberikan saya satu angka? Tuhan memberi kita hidup tiap hari. Tuhan itu bayar atau enggak bayar Tuhan? Ayo, Tuhan bukan kita. Tuhan bayar tidak untuk menghidupi kita. Bayar. Kitanya terima gratis dari oksigen kita, lalu pencernaan. Wih, itu ngaturnya luar biasa. Nah, kira-kira beri saya angka. Satu hari kira-kira Tuhan membiayai saudara dan saya hidup itu berapa? Berapa juta? Coba sebut kira-kira saja. Jangan tak terhingga, susah. Mau dicari angkanya kok terhingga. Kira-kira. Ayo, berapa oksigen? Ya, jumlahnya total. Kira-kira aja cepetan. Satu hari berapa juta? Iya, berapa oksigen buat bapak ibu ya? Nah, oksigen saja satu hari berapa jam? 12 jam 950.000. Jadi hampir 1 juta. Ngomongnya 1 juta. Ini karena bapaknya Pak Budi kan baru dari rumah sakit. Bayangkan kalau biaya rumah sakit di Nabire oksigen untuk dipakai 12 jam itu 950.000, bilang aja 1 juta, maka 24 jam bayar berapa oksigen? 2 juta. Itu baru oksigen, belum yang lain-lain. Oke, oksigen saja. Jadi satu hari oksigen saja berapa? 2 juta. Wah, bayar. Kalau Tuhan tersinggung dengan kita, terus kita suruh bayar, saya lebih baik pilih mati. Udah. Betul nggak? Bisa kayak 1 juta. Sekaya-kayanya orang kaya di Jawa bisa. Itu baru oksigen. Begitu cepat angkat. Berapa juta sekali surga membiayai kita hidup? 100 juta. 100 juta kurang lebih.
Maaf Bu Saudara, ini ngomong jorok, tapi ini mikir saya ini. Bayangkan kalau syarat perasa kita tidak bekerja baik, lalu otot-otot usus kita dan otot-otot bibir kita nggak bekerja baik, kita bisa BAB bener nggak? Jauh bisa BAB bener nggak? Jadi kacau semua. Maka itu luar biasa. Apakah kita memerintah kalau waktunya BAB atau memang tubuh kita yang memberitahu kita? Kita kan nggak tahu, loh betul tidak? Mikir itu aja, maka itu tiap pagi kalau lagi bertata di situ. Apa kata bertata? Terus sih bertata itu betul? Berterima kasihlah Tuhan, terima kasih. Dilancarkan oleh pengurus tutup hidung. Loh betul tidak? Itu baru satu bagian. Serius. Untuk apa saja kita bisa ucapkan syukur. Siapa pernah ketemu? Ya, satu kali seorang guru saya, namanya Pak Ayub Sugondo, sudah meninggal. Dia berkata gini, "Saudara, kalau Anda tidak punya alasan untuk bisa bersyukur karena penuh penderitaan hidupmu, saya beri cara. Begitu saudara kentut, langsung teriak, terima kasih Tuhan, aku normal." Itu nggak aneh. Karena orang nggak bisa kentut, perlu dokter enggak? Loh, cuma nggak penting kentut ini penting. Benar, pernah ada yang tahu orang nggak bisa kentut terus dibawa ke dokter? Bahaya itu. Nggak aneh. Nah, itu pun ada biaya. Untuk membuat kentut itu ada biayanya. Luar biasa Tuhan. Hebat nggak itu? Maka itu ayo mulai hari ini saudara, kita menyadari. Nah, 100 juta satu hari. Sekarang kalikan umur. Saya berapa minggu lagi umur 65. Pak Kangke berapa? 70. Nah, coba itu kalikan 100 juta dengan 365. Setahun berapa? Cepetan. Ayo cepetan yang bilangin kok. Ini arti ayat 12 Mazmur 90. Ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Luar biasa itu. Maka itu anak-anak muda benar. Jangan kau hambur-hamburkan foya-foya hidup. Setuju? Dengan apa tadi? 3. Jangan hambur-hamburkan. Nah, kedua, jangan hambur-hamburkan waktu. Ketiga, kesehatan. Jangan. Tabur yang benar. Sudah ngitung belum? Kalau 100 juta sehari, coba umur berapa? Meski umur berapa? 15. Coba hitung pakai kalkulatormu. Ayo, 360. Bukan, 100 juta kan 295 itu berapa? 100 kali 30. Enggak, kali 35. Ya, berapa? Kali 12. 100 juta kali 365. Berapa itu? Bukan 365 juta loh. Error. Kalkulator error. Ya, jadi berapa itu nyebutnya berapa juta? Tolong yang ngikutin ini Facebook Instagram. 100 juta. Apalagi sekarang musim corona. Berapa itu oksigen? Berapa itu alat ventilator? Macam-macam. Jadi setahun berapa? Iya, terus setahun aja. Oh, umur ya. Jadi hasilnya berapa? 500. Nah, umur 15 tahun saja 547 miliar. Nah, yang umur 50. Bayangkan, umur 50. Itu uang semua yang bermanfaat. Maka itu berbahagialah kita. Kalau di Natal ini kita diingatkan, jangan sia-siakan itu. Anak-anak muda berarti. Ajarilah kami bisa menghitung hari-hari hidup kami sedemikian.
sehingga kami apa? Beroleh hati yang bijaksana. Artinya nggak ngaco, nggak ngawur hidup ini. Ayat terakhir, ini kegagalan anak-anak muda. Filipi 4 ayat 19. Ayo cepat. Filipi 4 ayat 19. Jadi mulai hari ini semua orang muda, karyawan yang sudah berkeluarga juga, perhatikan hidup. Apa yang Tuhan cukupkan untuk kita? Baca 1, 2, 3. Tuhanku akan memenuhi segala keperluanku, ya, menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Nah, yang membuat masa depan hancur, kita memaksa memenuhi keinginan kita. Ini hancur. Saya ulangi, yang Tuhan penuhi apa? Keperluan. Beda nggak keperluan dan keinginan? Ya. Beda. Mana yang lebih penting? Keperluan. Ya, keinginan itu menghabiskan waktu, uang, dan kesehatan. Ingin ini, ingin itu, bukan itu yang penting. Jadi jaga baik-baiknya. Ini penting sekali. Karyawan perhatikan. Saya nggak tahu kalian mau nurut atau tidak. Jangan sampai kalian tidak menurut karyawan-karyawan. Sehingga anak-anak muda perhatikan hidupmu. Mumpung tahun ini masih ada berapa hari lagi, jadilah manajer yang baik untuk hidupmu sendiri. Katakan amin. Kalau saudara bisa jadi manajer yang baik untuk hidupmu, maka Tuhan dipermuliakan lewat hidup kita semuanya. Hidupnya akan berguna buat Tuhan dan buat orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.